Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nursanti, kelas 6, asal sekolah SDN Mekarwangi 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wilayah dunia dan globalisasi. A. Gejala alam di belahan dunia. Gejala alam adalah suatu peristiwa alam yang terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh faktor alam itu sendiri. Gejala alam sering juga disebut peristiwa alam. 1. Gejala alam di kawasan Asia diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. 2. Gejala alam di kawasan Eropa seperti gelombang panas Eropa tahun 2003. Pada tahun 2003, di mana benua Eropa dihantam gelombang panas, menjadikan hal ini sebagai salah satu bencana alam yang paling mengerikan sepanjang sejarah. 3. Gejala alam di benua Amerika, yaitu adalah gempa bumi, angin tornado, dan tsunami. 4. Gejala alam di benua Afrika adalah kekeringan dan cuaca panas. B. Penyebab terjadinya bencana alam. Secara garis besar, terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Alam. Bencana alam murni menyebabkan utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai, atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia. 2. Perbuatan manusia. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi akibat dari ulah manusia atau dipicu dari perbuatan manusia, seperti penebangan hutan secara liar, mengambil air tanah secara berlebihan, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut lambat laun akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erosi tanah. C. Karakteristik benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia. Benua Australia hanya diisi oleh satu negara, yakni Australia yang merupakan persemakmuran Inggris Raya. Wilayah barat benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, utara dengan Pulau Papua, dan selatan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Fauna yang mendiami benua ini tergolong fauna australiatik. Contohnya adalah kanguru, koala, burung emu, dan lain-lainnya. D. Kehidupan sosial budaya di negara tetangga. 1. Malaysia. Wilayah Malaysia bagian barat terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Selangor, Kedah, Perak, Pahang, Penang, Negeri Sembilan, Perlis, Kelantan, Malaka, Terengganu, dan Johor. Adapun wilayah timur yang terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. A. Keadaan sosial. Keadaan sosial negara Malaysia, yaitu negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Biasanya berasal dari Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, dan lain-lainnya. B. Keadaan budaya. Penduduk asli Malaysia adalah Melayu dengan bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Penduduk Malaysia tidak hanya berasal dari suku Melayu, tetapi terdapat juga keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Tamil. 2. Singapura. A. Keadaan sosial. Singapura merupakan salah satunya negara maju di Asia Tenggara. Mata pencaharian masyarakat Singapura berasal dari hasil perdagangan dan perindustrian. Industri dari Singapura yaitu dengan mengekspor mesin dan alat transportasi barang, barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Berdasarkan letak geografis Singapura menyebabkan Singapura merupakan negara yang paling banyak dilalui kapal laut dan pesawat terbang. B. Keadaan budaya. Singapura merupakan negara republik seperti Indonesia yang dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahnya.
adalah Perdana Menteri. Singapura juga terdiri dari beragam ras, antara lain keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bahasa resmi Singapura yaitu bahasa Inggris, dan terdapat bahasa lain yang digunakan yaitu bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Tadi adalah pengertian tentang wilayah dunia dan globalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.